Oke. Kau ngotot baik. memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Oke, sudah. Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu ini? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa Dan ditanggapi? kau berani ngomong di luar sana, di sini gak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Berak darah kau. Oke lah, kita kasih dia Muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah. Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan Loh, kok otakmu. kencang begini ya? Kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Ada pepatah klasik yang mengatakan, jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Pepatah ini menyeratkan bahwa berdebat dengan orang yang tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup tentang suatu topik hanya akan membuang waktu dan energi, tidak akan ada hasil yang signifikan, malahan potensi konflik, caci maki, hujat, dan sebagainya. Pepatah ini nyata dialami Bang Edis ketika bertemu dengan Pak Nurdin dalam room debat lintas agama beberapa waktu yang lalu. Pak Nurdin menuduh Edis di lidahnya ada iblis, otaknya kusut, bahkan mengutuk Bang Edis muntah darah dan berak darah. Mengapa demikian? Karena Pak Nurdin tidak menerima semua argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Bang Edis, sekalipun didasarkan pada data, dalil, dan fakta. Benar-benar nekat yang nyata, bukan? Mari kita simak perdebatan selengkapnya. Kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus Jadi yang kalau mana? Yang pakarnya mana? Yang nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot baik. memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Oke, sudah. Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu ini? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa Dan ditanggapi? kau berani ngomong di luar sana, di sini gak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Berak darah kau. Oke lah, kita kasih dia Muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan Loh, kok otakmu. kencang begini ya? Biar sehat otakmu. Ya. Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustadz yang menantang saya debat? Ya, nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa?
karena mereka satu tidak bisa mempersekusi, dua mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar, ayo kita halalkan darah orang ini. Itu mereka menantang saya di debat offline, tujuannya satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini di dalam debat itu langsung memenggal saya. Wah, itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut, ludah iblis, gitu. Tai setan itu yang ada. Itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi apa namanya? Memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke, saya mau Dan tunjukkan kepada kamu ya. Ini ada videonya dari orang bernangaku Ustadz ya, namanya Ahmad Tarigan. Nggak Ahmad perlu kau Tarigan. putarkan, nggak perlu kau putarkan. Apa yang ada dalam batok? Ini saya putarkan dulu nih. Saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. Nggak perlu Ahmad kau Tarigan, putarkan. sebentar nih. Namanya Ahmad Tarigan. Mana nih videonya ini? Sebentar Nggak perlu ya. kau putarkan. Ahmad Yang diminta, tobatlah kau agar otak kau tidak kusut lagi. Bentar, Ustadz Ahmad Tarigan itu menantang Agar saya tidak kusut debat. lagi otak kepalamu. Sebentar. Nih, pengen kita itu diskusi yang baik. Nggak boleh menghujat, ya kan? Ngomong fakta gitu. Tapi saya pengen juga nih, kamu masih bangga bahwa kamu itu seorang muslimah. Jangan kamu seperti sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang jadi orang muslim. Oke? Gitu, oke. Oke, silakan Gemoy. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi lintas agama yang saya lakukan ini? Silakan. Jangan ditutup-tutupi loh, wajahmu jangan ditutup-tutupi. Tegak Nggak, begini loh, aku bisa nggak berarti- tegak? Tegak seperti saya gini loh. Nah, gitu loh, semangat dong, ayo semangat. Ayo, silakan. Silakan Gemoy. Iya, nggak ada kok sering Abang Edis ini kalau aku perhatiin kalau live ya hanya khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi, jangan grogi. Tarik napas dulu, tarik napas. Saya tahu, saya lihat aura. Kan? Oke, sudah, ayo, silakan. Jangan malu-malu. Aduh, udah banyak orang yang malu jadi orang Islam. Ya, gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam, silakan. Ya enggak ya kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang Satu-satu. Minum air kencing unta. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat? Silakan. Ya nggak ada gitu kesannya kan. Tadi katanya framing hujat. Ini gimana sih Gemoy? Ya nggak Tadi apa-apa. katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu loh. Ya kalau cuma mikir-mikir nggak apa-apa. Tapi kan faktanya demikian. Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan. Bener sih itu kan di hadis dulu kan. Oh, bener. katanya. Nah, kalau begitu, begini. Ada kisahnya Bang Edis. Betul, Itu ada ada kisahnya kisahnya. Ada seseorang yang dia itu sedang tidak enak badan. Iya, itu Lalu kan dia untuk datang. obat. Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Iya. Namanya aku juga bukan gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Nah,
Itu kan zaman dulu. Perkataan. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Ya itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini. Karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu gini, saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu nggak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing, mengawini anak di bawah umur, kena sihir, apalagi Mengawini anak di bawah umur gitu, Siti. Iyalah. Apa? Berapa umur Tapi- Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat? Kesannya bagaimana? Ya nggak cocok lah. Ya nggak namanya umurnya di bawah. cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan kayak ajaran kalian kan Bang, banyak juga yang nggak Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? ya. Kayak gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Bener lah kalau Oke, gitu berarti ngapain menikahi anak umur 6 tahun itu benar? Dulu kan nggak ada hukumnya ya, dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri tauladan sepanjang masa. Sampai bukan hari berarti ini patut dicontoh nggak dia? patut Apakah juga lah. sampai detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke, Patut berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun. Ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu itu memberontak. Saya tahu, gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin, kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun? Punya. Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus kita Sebentar, contoh pertanyaan saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu enggak. Sekarang dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya, nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang. Coba. Kenapa abang nyuruh Kan gitu? berat kan? Apa itu? Ini gimana, Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini, Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percayalah. Oke, di dalam namanya Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Percaya?
Ya, Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, dirinya. sebutkan satu nabi. Sampai 1001. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada. Gimana tapi kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini, dulu memang Gemoy. nabi-nabi istilah banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edis? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap, tegap gitu loh. Tiga. Nah, gitu ya, silakan. Yuk, jangan malu-malu. Macet. Dari perdebatan antara Nurdin versus Bang Edis ini, saudara-saudara, kita belajar suatu pesan moral bahwa yang bodoh biasanya menuduh yang pintar bodoh, dan yang banyak tahu biasanya selalu merendahkan diri, sedang yang tidak tahu apa-apa selalu banyak omong, tapi tidak ada ilmu. Dunia memang sudah terbalik, di mana yang tidak ada ilmu ingin mendominasi perdebatan-perdebatan, sedang yang ada ilmu biasanya hanya menunggu kesempatan yang baik untuk menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan pandangan-pandangannya berdasarkan data, fakta, dan dalil-dalil yang valid. Sekiranya dari perdebatan ini memberi kita suatu pesan bahwa lebih baik menunggu waktu yang tepat untuk menandaskan sesuatu ketimbang terjebak dalam debat yang kusir tanpa faedah yang signifikan. Terima kasih untuk Bang Edis yang tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat. Semoga melalui layanan Edis TV kita semua semakin tercerahkan dan semakin teredukasi. Saya Davi Saguna undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.